Halo teman-teman, welcome back to my channel, Growth Insight, bersama dengan saya, Layong Lim. Hari ini kita akan membahas satu tema ya teman-teman ya, yaitu sudut pandang. Terkadang kita melihat satu sudut pandang itu, kita melihat satu kejadian itu antara karyawan dengan manajemen, dengan owner, itu bisa berbeda-beda teman-teman ya. Terkadang juga terjadi konflik, tapi konflik karena beda pandangan ini sebenarnya bukan sesuatu yang didasari dari niat yang jelek sebenarnya. Bukan karena atasan juga jahat, misalnya ngambil satu keputusan yang berdampak eh, ke semua ke seluruh tim ya teman-teman, atau owner mengambil satu keputusan yang menyebabkan di organisasi menjadi sangat dinamis. Nah itu eh, perbedaan-perbedaan melihat masalah dari sudut pandang yang beda-beda. Karyawan, manajemen melihat satu masalah itu kenapa berbeda? Karena apa yang menjadi background-nya itu berbeda, teman. Misalnya satu eh, contoh, karyawan melihat bahwa satu aturan yang dibuat oleh manajemen atau yang dibuat oleh owner itu membatasi satu pergerakan. Contoh misalnya absensi yang telat 15 menit itu langsung potong gaji, misalnya 15.000 atau 20.000. Nah, karyawan mungkin melihatnya, aduh, saya kan sering pulang malam, kenapa saya telat sedikit saya dipotong? Sering begitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kita melihat dari sisinya manajemen, itu terkadang keputusan yang sulit seperti ini, keputusan yang kecil tapi memberikan dampak yang besar itu kalau dilihat dari sisinya manajemen, kita mungkin bisa memaklumi. Contoh, kenapa sih absensi telat 15 menit dipotong gaji? Sebenarnya bukan ditujukan untuk satu employee, tapi ini mengatur seluruh employee untuk lebih taat. Contoh, jangan sampai ada peraturan tak tertulis, kalau datang telat tidak ada apa-apa. Nggak apa-apa, nggak bakal dipotong gaji. Nah, ini terkadang teman-teman ya, sebagian besar employee atau karyawan itu memanfaatkan, sengaja datang telatnya nggak kira-kira nih, bisa datang telat 1 jam, 2 jam, padahal manajernya udah nyampe, udah sampai di kantor, sudah kerja. Dia levelnya di bawah manajernya, datangnya bisa jam 11, contoh, masuk jam 9, datang jam 11. Nah ini kan satu situasi yang tidak boleh dibiarkan, kalau enggak itu akan menyebabkan budaya yang dibangun, culture perusahaan yang dibangun itu akan rusak. Employee yang lain akan merasa, saya datang telat, boleh dong, dia aja telat. Ini akan menular, teman-teman. Jadi, eh, kalau kita menempatkan diri kita di sisi pandangannya manajemen atau sisinya owner, keputusan tersebut yang tadi, contoh yang tadi, datang telat 15 menit, dipotong gaji, itu akan terasa benar, terasa baik. Karena kenapa? Itu akan membentuk eh, budaya perusahaan dan juga menertibkan karyawan-karyawan yang nakal. Nah, perbedaan sudut pandang ini yang harus dipelajari oleh seorang value driver, teman-teman ya. Kalau kita ingin berdampak, kita harus punya pola pikir yang bisa melihat dari sisi manajemen, pandangan manajemen atau dari sisi owner. Kita sebagai karyawan, terkadang kita melihatnya itu dari sisi hanya dari sisi misalnya anak tangga sekian nih atau lantai sekian.
satu. Tapi kalau manajemen atau owner itu bisa melihatnya dari misalnya lantai 100, dia bisa lihat dari pandangannya lebih luas, helikopter view. Dia bisa melihat, oh di sana ada resiko ini kalau dilakukan ini. Oh ini kalau kita ambil keputusan ini akan menyebabkan sales kita turun. Oh kalau kita ngambil keputusan ini akan menyebabkan eh, pelayanan service kita ke customer turun. Nah, itulah mengapa manajemen itu melihat segala sesuatu itu berbeda. Karena kenapa teman? Nah, karena teman-teman, karena manajemen mengambil satu keputusan itu, ini harus pelajari value driver ya teman-teman. Itu tidak berdasarkan eh, hanya satu variabel, bukan pula berdasarkan intuisi. Enggak. Manajemen mengambil satu keputusan itu selalu berdasarkan beberapa variabel, beberapa data sekaligus. Dia akan membandingkan, melihat dari atas, dari helikopter view, baru dia akan menentukan, oh resiko yang paling kecil untuk mengatasi permasalahan ini adalah opsi A. Contoh ya, opsi A ini nggak sempurna teman-teman. Dampaknya pun mungkin ke sebagian orang tidak nyaman nantinya. Tapi itu mungkin adalah resiko yang paling kecil yang bisa menyelamatkan perusahaan, yang bisa tetap membantu perusahaan dalam arahnya, dalam mencapai visi misinya. Nah, ini eh, pandangan yang harus dipelajari oleh seorang value driver. Karyawan melihat apa yang harus dikerjakan, manajemen tidak. Manajemen melihat kalau ini diambil, resikonya seperti apa. Kalau ini diambil, salahnya apa. Makanya teman-teman, kita kadang ngelihat manajemen posisi atas tuh, kerjanya santai, cuma duduk-duduk, gaji gede, gue juga bisa gitu ya contohnya. Tapi enggak teman-teman. Di manajemen puncak atau seorang business owner itu penuh dengan resiko, penuh dengan pertimbangan, nggak mudah ngambil satu keputusan, baik itu keputusan kecil ya teman-teman. Karena yang dilihat oleh mereka adalah dampak pengaruh setelah keputusan diambil ini pengaruhnya sebesar apa gitu, resikonya sebesar apa. Nah ini perbedaan yang paling mendasar ya teman-teman antara seorang karyawan dengan manajemen atau business owner. Seorang manajemen itu jarang loh berpikir satu keputusan itu harus sempurna. Enggak, mereka juga tahu nggak ada yang begitu ambil opsi A langsung beres semua. Enggak teman-teman. Dengan keterbatasan yang ada, dengan data yang ada, dengan variabel yang ada, dengan resiko yang ada, keputusan mana, opsi mana yang paling baik. Karena itu semua berhubungan, teman-teman. Berhubungan dengan waktu, hubungan dengan sumber daya, berhubungan dengan resiko. Nah, ini yang harus menjadi trade-off dari sebuah keputusan diambil oleh manajemen. Trade-off yang diambil, keputusan-keputusan yang diambil itu manajemen selalu berpikir ambil yang paling baik, ambil yang resikonya paling kecil, ambil yang paling aman untuk seluruh aspek gitu ya. Jadi seorang value driver ini harus punya mindset bagaimana memandang sebuah masalah, sebuah challenge itu dari kacamata seorang manajemen puncak atau seorang business owner. Kita ambil contoh ya. Misalnya kita dikasih tugas ya teman-teman ya untuk membuat satu presentasi atau satu presentasi lah kita anggap ya. Presentasi ini kita kalau biasanya kalau kita ingin presentasi kita ingin membuatnya secara
perfect ya teman-teman. Wah, semua data harus kumpulin dulu, terus dihias-hias, dibuat yang lebih animasinya lebih bagus. Tapi resikonya telat 2 minggu, teman-teman. Padahal manajemen minta, mungkin atasannya minta 3 hari lagi harus selesai, udah harus dipresentasikan. Tapi karena ingin sempurna, resikonya malah jadi telat 2 minggu. Nah, pilihan kedua, kalau saya jadi seorang value driver adalah tidak apa-apa kalau tidak sempurna, tapi seluruh data yang ingin saya sampaikan dengan cara yang paling tepat, dengan resiko yang paling kecil, presentasi ini bisa dibawakan ke calon klien, lakukan. Gitu. Nah, dari kacamata karyawan, mungkin opsi yang pertama tadi, cerita yang pertama, kan bagus Pak, kalau hasilnya bagus, presentasinya bagus. Coba pikir, presentasi bagus, setelah 2 minggu, kliennya udah ngomel, kliennya udah pindah ke kompetitor. Seperti itu. Kalau seperti itu berarti peluang kita hilang, revenue kita hilang. Jadi percuma, sempurna, tapi revenue hilang. Kalau yang kedua, tidak sempurna, tapi memang, tapi presentasi ke klien bisa tepat waktu. Apa yang ingin kita sampaikan ke klien bisa tepat. Kalaupun ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab saat itu, atau ada beberapa hal yang saat itu masih belum tercover, kita masih bisa minta waktu. Kita masih menjaga peluang itu ada di sisinya kita, tidak pindah ke kompetitor. Jadi teman-teman, ini sudut pandangnya harus diubah ya. Jadi kita kalau ingin jadi seorang value driver, kita harus berpikir sebagai seorang manajemen, di mana manajemen selalu mempertimbangkan segala sesuatunya. Sebuah keputusan yang diambil itu selalu dilandasi dengan pertimbangan, melihat beberapa data, beberapa variabel, resiko yang timbul, baru mereka akan mengambil sebuah keputusan yang paling baik untuk kondisi saat itu. Karena bisa jadi dengan kondisi yang berbeda, keputusannya juga berbeda. Meskipun dengan situasi yang sama ya teman-teman, bisa jadi berbeda. Jadi variabelnya banyak. Makanya ya teman-teman, kalau kita buat satu presentasi bisnis ya, kita selalu ngelihatnya dari SWOT, terus kita lihat dari sisi mungkin Pak Pesto, dari sisi politik, bla 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 gitu. Nah ini kenapa seperti itu? Karena untuk memberikan gambaran yang paling benar, yang paling komprehensif, sehingga kita bisa mengambil satu keputusan, apalagi yang berhubungan bisnis ya teman-teman, dengan baik, dengan tepat, untuk situasi yang paling yang terjadi saat itu. Ya, nah, value driver teman-teman tidak memaksakan kesempurnaan, tapi dia harus bisa menerjemahkan ketidaksempurnaan ini, satu keputusan ini, ke dalam suatu bahasa manajemen atau owner, untuk membuat satu keputusan yang baik. Gitu. Jadi ingat, variabelnya banyak teman-teman untuk meng, dalam mengambil satu keputusan. Nah, value driver harus mempersiapkan, mempertimbangkan segala variabel yang, segala potensi resiko yang akan muncul, itu harus dipikirkan. Jadi bukan jawab, Pak, sorry waktunya kurang, ini belum sempurna. No, Pak, Bu, opsi ini yang paling baik. Kenapa? Karena resikonya adanya ini,
dampaknya akan seperti ini. Jadi ingat, kalau kita ingin menjadi value driver, kita harus berbahasa manajemen. Apa yang manajemen ngerti, itu yang harus kita coba sampaikan. Ya. Jadi kalau kita ingin jadi seorang value driver, belajar dan melihat satu masalah bukan dari kacamata karyawan, tapi dari kacamata manajemen atau dari business owner. Kalau yang family company, ini mindsetnya dari owner, mindsetnya business owner. Tapi kalau kita kerja di multinational company atau local company, tapi sudah manajemen profesional, kita harus berpikir dari sudut pandang ya manajemen puncak. Oke, sekian teman-teman episode kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.